Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Ika Nurjanah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Inovasi Pendidikan, yaitu Bapak Nurdiansyah NPD. Pada teman kali ini saya akan menjelaskan mengenai difusi inovasi. Pengertian dari difusi inovasi. Roger menjelaskan, difusi adalah proses mengomunikasikan inovasi melalui saluran dan jangka waktu tertentu di antara para anggota suatu sistem sosial. Senada dengan penjelasan Roger, South menjelaskan, difusi adalah proses komunikasi inovasi antara warga masyarakat, anggota sistem sosial dengan menggunakan saluran tertentu. Munculnya teori difusi inovasi dimulai pada awal abad ke-20, tepatnya tahun 1930, ketika seorang sosiolog Prancis, Gabriel Tarde, memperkenalkan kurva difusi berbentuk S. Pada tahun 1940, sosiolog Brice Ryan and Neil Gross mempublikasikan hasil penelitian difusi tentang jagung hibrida kepada petani di Iowa, Amerika Serikat. Hasil penelitian ini memperbaharui sekaligus menegaskan tentang difusi inovasi model kurva S. Perkembangan berikutnya dari teori difusi inovasi tersebut terjadi pada tahun 1960, di mana peneliti difusi dikaitkan dengan berbagai topik yang lebih kontemporer seperti dengan bidang pemasaran, budaya, dan sebagainya. Dapatlah dipahami bahwa difusi inovasi adalah suatu proses pengomunikasian ide, praktek, atau objek yang dipandang baru oleh individu atau organisasi yang mengadopsi. Selanjutnya adalah elemen difusi inovasi. Roger menjelaskan ada 4 unsur pokok dari difusi inovasi. Yang pertama yaitu inovasi. Inovasi terkait dengan gagasan, ide, produk atau objek, teknik, prosedur, dan teknologi yang dianggap baru oleh seseorang, dan kebaruannya itu bersifat relatif. Jika suatu ide, produk, teknik, atau prosedur teknologi dianggap baru oleh seseorang, maka hal tersebut adalah inovasi bagi individu tersebut. Selanjutnya adalah saluran komunikasi. Inti dari proses difusi adalah interaksi manusia untuk mengomunikasikan ide baru kepada orang lain. Untuk itu, diperlukan saluran komunikasi. Dalam hal ini, saluran komunikasi dapat berupa media interpersonal dan media massa. Saluran interpersonal adalah saluran yang melibatkan pertemuan tatap muka antara 2 orang atau lebih, misalnya rapat atau pertemuan kelompok, percakapan langsung, pembicaraan dari mulut ke mulut. Sedangkan saluran media massa adalah alat-alat penyampai pesan yang memungkinkan sumber mencapai suatu audiens dalam jumlah besar, yaitu dalam menembus batas waktu dan ruang. Selanjutnya adalah waktu. Proses keputusan inovasi sejak individu mengetahui sampai memutuskan untuk menerima atau menolak dan mengukuhkan terhadap keputusan ini sangat berkaitan dengan dimensi waktu. Dengan kata lain, waktu merupakan salah satu unsur penting dalam proses difusi. Adopsi inovasi membutuhkan rentang waktu tertentu. Waktu merupakan salah satu unsur penting dalam proses difusi. Dimensi waktu dalam proses difusi mempengaruhi dalam hal pertama, proses keputusan inovasi, kepekaan terhadap inovasi, dan kecepatan penerimaan inovasi. Selanjutnya, sistem sosial. Inovasi terkait dengan sistem sosial berupa adat istiadat, budaya, norma, dan nilai-nilai. Dalam hal ini, sistem sosial dapat menghambat atau memudahkan cepat atau tidaknya penyebaran ide baru dan mengadopsi inovasi melalui apa yang disebut efek sistem atau pengaruh sistem. Dalam difusi inovasi, sangat penting untuk diingat bahwa proses difusi terjadi dalam sistem sosial. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai diseminasi inovasi. Diseminasi adalah proses penyebaran inovasi yang direncanakan, disarankan, dan dikelola. Apabila difusi terjadi secara spontan, diseminasi terjadi setelah ada perencanaan. Dalam pengertian ini dapat juga direncanakan terjadinya difusi, misalnya dalam penyebaran inovasi penerapan kurikulum 2013. Setelah diadakan uji publik,
Ternyata penerapan kurikulum dapat dilakukan secara efektif dalam melakukan berbagai kegiatan pelatihan berjenjang. Selanjutnya, hasil uji publik tersebut maka perlu dilakukan didiseminasikan secara meluas. Untuk menyebarluaskannya, kurikulum 2013 tersebut dilakukan dengan cara mengatur instruktur tingkat nasional, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten atau kota. Diharapkan dengan pelatihan berjenjang ini, maka difusi inovasi pendidikan yaitu pemberlakuan kurikulum 2013 dapat berlangsung dengan baik. Dan ini kita bisa menyimpulkan, manusia selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan yang terjadi dikarenakan manusia selalu ingin memanusiakan dirinya dan manusia lainnya. Manusia selalu ingin memudahkan dan berpikir praktis yang dapat memudahkan kehidupannya. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.